Faslun utawi iki iku fasal. Wayam bagi lan sayukyo ayakuna opo yento ono laka iku kaduwe siro wirdun opo wirid min qiraatil ilmi saking maca ilmu an-nafi'i kang manfaat. Pasal ini mengandung sebuah ajakan bahwa yang bagi ayyakuna laka wirdun, seyogyanya sebaiknya kamu punya wiritan. Berupa apa? Berupa belajar atau membaca ilmu yang bermanfaat. Jadi termasuk di antara wirid itu adalah senang baca. Baca apa? Baca kitab, baca buku yang di situ terkandung ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk wirid. Wa huwa utawi ilmun nafi alladzi iku ilmu yazidu kang tambah, yuzidu kang nambah, yuzidu kang nambah apa alladzi fi ma'rifatika ing dalem ngerti sira bidzatillahi kelawan dzati Allah wa sifatihi lan biro-biro sifati Allah wa af'alihi lan biro-biro penggaweane Allah wa alaihi lan biro-biro nikmati Allah. Ilmu manfaat itu ilmu apa? Ilmu manfaat adalah ilmu yang menjadikan dirimu semakin kenal terhadap zatnya Allah, kenal terhadap sifat-sifatnya, kenal terhadap aktivitas-aktivitas Allah, dan kenal dan mengerti terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu ilmu manfaat. Jadi sekali lagi ilmu manfaat itu adalah ilmu yang mengantarkan diri kita semakin kenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu manfaat. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja, tidak tertentu kepada ilmu agama. Ilmu apa saja bila mana itu mampu mengenalkan dirimu kepada Allah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Namun tentu dari beragam ilmu itu ada yang wajib dikedepankan, ada yang harusnya dinomor-duakan, dinomor-tigakan, ya. Wa ta'rifu lan kenal ala ngerti sapa sira bihi kelawan ilmu ma ing barang amaro kang perintah sinten Allah ka ing sira bihi kelawan ma min taatihi saking taat Allah wa naha lan nyegah sinten Allah ka ing sira an maksiyatihi saking maksiat Allah. Ilmu bermanfaat itu kriterianya yang lain adalah yang dengannya kamu bisa mengerti perintah Allah dan dengannya kamu bisa mengerti larangan Allah, sehingga dengan mengerti perintahnya kamu bisa taat kepada Allah dengan sempurna, dan ketika mengerti larangannya kamu bisa menjauhi maksiatnya Allah dengan sempurna. Itu ilmu manfaat. Meskipun ilmu itu, jadi ada ilmu manfaat, ada ilmu yang dimanfaatkan. Jadi semua ilmu sebenarnya menurut saya manfaat. Ya, semua ilmu itu bermanfaat. Akan tetapi yang mengemban ilmu
itu mampu memanfaatkan atau tidak. Sehingga terkadang orang semakin pintar, semakin alim itu bukan semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Ada enggak? Ada. Dari mana keterangannya? Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang semakin tambah ilmunya tetapi tidak banyak hidayah yang ia dapatkan dari ilmu itu, maka lam yazdad minallahi illa bu'da, maka tidaklah dia tambah kecuali lebih jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ilmunya semakin jauh, semakin banyak semakin jauh. Itu ilmu yang manfaat namun tidak bisa dimanfaatkan oleh orangnya. Wa yurithu lan marisake apa ilmu ka ing sira zuhdan ing zuhud fid dunya ing dalem dunya, wa rubbatan lan temen fil akhirati la ing dalem akhirat. Kriteria ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu memberikan efek di dalam hatimu rasa zuhud terhadap dunia dan rasa senang terhadap akhirat. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan kemudian semakin dapat ilmu kemudian semakin gemar mencari dunia dan lupa terhadap akhirat. Itu sebaliknya namanya. Insyaallah. Jadi ilmu ya sebenarnya ya kalau yang begini ini harus ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini yang dipelajari Al-Quran, hadis. Ini mesti mewariskan zuhud terhadap dunia. Wa yubsiru lan ngetokake apa ilmu ka ing sira bi'uyubi nafsika ing pira-pira cacate awak sira. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu memperlihatkan kepada dirimu aib dirimu sendiri. Ilmu yang bermanfaat. Misalnya contohlah sederhananya, sampean misalnya baca rukun-rukun dan sunnah-sunnah sholat yang sambrek sunnah-sunnahnya. Kamu pelajari itu sunnah-sunnah sholat semua, kamu akhirnya tahu. Ya Allah, ternyata aku iki sholat minani burung bener belas. Sunnah-sunnah burung tak lakoni kah? Ini termasuk diantara ilmu yang memperlihatkan aib diri kita. Itu sederhananya, namun contoh-contoh yang lain masih banyak. Itu ya. Wa afati amalika lan piro-piro cacate amal siro, yaitu manfaat, memperlihatkan cacat daripada amalmu. Wa mukayadu aduika lan rekodoyone musuh siro. Siapa musuhmu? Saya tanyakan, musuhmu siapa? Siapa musuhnya? Setan dan nafsu. Lalu bagaimana kamu mau terhindar dari musuhmu? Kamu gak kenal musuhnya. Setan sama nafsu. Islam ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mampu menampakkan dan memperlihatkan kepadamu tipu daya musuhmu. Musuhmu siapa? Musuhmu setan dan juga dirimu sendiri, yaitu nafsu. Wa hadzal ilmu tabi kila ilmu sabitun ikut tetap fil kitab ing dalam kitab was sunnati lan sunnah hadis wa kutubil a'immati lan piro-piro kitabe piro-piro imam. Ilmu-ilmu yang kriterianya seperti tadi itu tentu adanya ya di Al-Qur'an, hadis dan kitabnya para imam-imam. Jadi punya hobi termasuk wirid namanya itu. Hobi baca kitab sampean itu wirid namanya sudah.
Wa qad jama'alan teman-teman ngumpulaken hu ing ilmu al Imamul Ghazali sinten Imam Ghazali fi kutubihi ing dalem pira-pira kitab Ghazali al-azimatul qadri kang agung derajate al-kabiratil khatirati tur gede kemuliaane. Kabirah itu besar, khatirah itu al-khatirah itu maknanya sudah tinggi kemuliaannya. Maknanya khatirah itu tinggi kemuliaan. Mungguhe sapa? Indaman mungguhe wong lahu kang iku keduwe man basiratun utawi paningal ati fiddini ing dalem agama. Kalau basarun paningal paningal kepala berarti mata. Kalau basirah itu paningal hati, mata hati. Warusukhun lan tumancep fil ilmi ing dalem ilmu. Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya itu telah mengumpulkan ilmu itu, kriteria ilmu yang bermanfaat. Mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa kita baca di dalam kitab-kitabnya yang besar, yang agung derajatnya dan juga besar kemuliaannya. Munggu siapa? Menurut siapa besar itu? Menurut orang yang mempunyai mata hati dan juga mempunyai kedalaman ilmu. Usuhun bil ilmu yang dalam, ilmu yang ilmunya cetek-cetek itu menilai kitabnya Ghazali itu nggak ada apa-apanya. Kayak Wahabi, Salafi itu berani mereka ngolok-ngolok karya Imam Al-Ghazali. Saya katakan mereka itu nggak punya ilmu. Mereka mengatakan seperti itu karena mereka itu tidak rusuh fil ilmi, tidak punya ilmu yang dalam dan juga tidak punya mata hati mereka. Sombong. Bisa orang Wahabi itu sombong. Tanya, berani menilai kitab Imam Ghazali itu sebuah karya yang bahkan menurut mereka itu wajib dibakar. Saya pernah ada cerita di teman di Jogja itu, ketika dia itu mengikuti kajiannya orang Wahabi, itu mereka berpesan kalau berjumpa dengan kitab Hikam atau kitab Ihya Ulumuddin tidak boleh dibaca tapi wajib dibakar. Kitab Hikam itu kitab tasawuf karangan Ibnu Athaillah dan kitab Ihya karangan Imam Ghazali. Ini hanya orang-orang yang punya kedalaman ilmu dan punya mata hati yang terang benderang di dalam urusan agama lah yang mampu menilai bahwa kitabnya Imam Ghazali itu adalah al-azimatul qadri, derajatnya agung sekali, mulia sekali. Wa kamalin lan kesempurnaan, wa kamalun lan kesempurnaan fil yaqin ing dalam yakin. Hanya orang yang punya keyakinan yang sempurna. Fawadhib mongko ngelanggengono sapa sira ala mutala'atiha ing atase melajari kutubihi. Ala mutala'atiha ing atase melajari kutubihi, ay kutubil Imam Al-Ghazali. In kanat lamun ono laka iku kaduwe sira himmatun opo ambisi, punya keinginan besar fi sulukit tariqi ing dalem ngambah dalan, warubbatun lan rasa demen fil usuli ing dalem tumeka ila maratibit tahqiq maring pira-pira derajate nyatakake. Pelajarilah, terus pelajari, kamu menjadikan hobi
membaca kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali. Kalau memang kamu itu adalah orang yang benar-benar mempunyai keinginan kuat untuk meniti jalan menuju akhirat, dan kamu punya kesenangan dan keinginan untuk sampai kepada tingkatan tahqiq, tingkatan yang tahqiq. Ya, tahqiq itu menyatakan kebenaran. Jadi hakikat. Kalau kamu ingin sampai kepada derajat tahqiq, hakikat, pelajari kitabnya Imam Ghazali. Bila pengen jadi wali, ku pelajaran Imam. Jadi Imam Ghazali, kitabnya Imam Ghazali, pengen jadi wali. Wa qadim faradat lan teman-teman ijen dadi ijen al kutubu apa pira-pira kitab al Ghazaliyah kang bangsa Ghazali. Min baini kutubil muhaqqiqin, saking antarane pira-pira kitabe ulama tahqiq, ulama ahli tahqiq, ulama yang benar-benar bisa menjadikan sebuah pembahasan ilmu itu benar-benar realita, itu tahqiq namanya. Jadi kalau bilang itu Allah itu maha kuasa, itu kalau ulama ahli tahqiq benar-benar bisa merealita, membuat nyata, bisa mencontohkan secara nyata, dan mereka juga bisa merasakan secara nyata bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Kalau misalnya membahas ilmu tentang Allah maha kasih sayang, mereka benar-benar bisa merasakan dengan sebenar-benarnya bahwa Allah maha kasih sayang. Jadi tidak hanya sebuah teori belaka. Itu namanya ulama ahli tahqiq. Minas sufiyati, saking ulama sufi. Ulama sufi itu ulama ahli tahqiq, benar-benar bisa merasakan posisi dirinya sebagai makhluk, Allah sebagai Tuhannya. Nggak bingung. Contoh bahas tawakal itu apa ya? Iya, contoh tawakal itu bagaimana sikap orang tawakal itu ya hanya bisa dijawab oleh orang-orang ulama tahqiq seperti Imam Ghazali dan orang-orang yang lain, ulama yang lain. Sehingga sampai ada tawakal itu sampai ada pembagiannya, ada tawakal, ada taslim, ada tafwid. Wah, itu kalau bukan benar-benar ulama ahli tahqiq nggak bisa memeta-meta itu. Takwa itu apa? Bil jam'i kelawan ngumpulake wa tahriri lan tahrir, jelasake wa tahriri lan jelasake wa husulit ta'thiri lan hasile aweh ngelabeti, hasile ngelabeti di zamani ing dalam zaman al-qasiri kang cendek. Kitabnya Imam Al-Ghazali itu punya keunggulan tersendiri dibanding kitab-kitab ulama sufi yang lain, dari segi pengumpulannya, dari segi penjelasannya, dari segi husul taksir, memberikan efek yang instan di zaman qasir, di waktu yang sangat relatif pendek. Jadi sekali dibaca itu sudah membawa perubahan yang luar biasa. Itu kitabnya Imam Al-Ghazali. Tatanan bahasanya lebih bagus daripada kitab-kitab yang lain. Kemudian susunan babnya juga lebih tertata dibandingkan kitab-kitab yang lain. Kemudian cara penyampaiannya lebih bisa dipahami.
Itu infirad namanya. Ya. Punya keistimewaan wa alaika lan natapono sira bil iktsari kelawan ngakeh-ngakehno min qiraati kutubil hadis saking maca pira-pira kitab hadis wa tafsir lan kitab tafsir wa min mutalaati kutubil qaumi lan saking melajari pira-pira kitab kaum ya ulama ammatan kelawan umum. Inna dzalika krana sak temene mungkono apa qiraatu inna dzalika krana sak temene mungkono al-iktsar fathun iku kebuka amun kang umum wasulukun lan ngambah jalan tamun kang sempurna. Jadi perbanyaklah juga baca kitab-kitab hadis, kitab tafsir dan juga kitab-kitab karangan para ulama secara umum. Jadi tidak hanya cukup mempunyai Imam Ghazali saja secara umum. Sebab di situ fa inna dzalika fathun wasulukun sebab di situ terdapat sebuah futuh dan juga sebuah suluk yang sempurna. Kama qala ba'dul arifin kaya oleh dawuh ba'dul arifin sapa sebagiane ahli ma'rifat kabeh. Walakin yang bagi tetap ini saya kiolakah kadue sira apa antah tariza apa yen to ngareksa sapa sira min mutala'ati ma saking melajari barang yastamilu kang mengku apa ma min rasailihim saking risalae qaum alal umuri ing atase pira-pira perkara kang samar ora jelas al-ghamidati kang samar wal haqa'iqi lan pira-pira hakikat al-mujarradati kang den milikiake wa hadhil asya'u utawi ikilah pira-pira perkara tujadu iku bisa den temu apa hadhil asya' fi aktsari muallafati syekh ing dalem luweh ake-ake pira-pira karangane syekh fi aktsari muallafati syekh ing dalem ake-ake pira-pira karangane syekh sapa Muhammad nyatane Syekh Muhammad bin Arabi putrane Arabi. Muhammad bin Arabi ini sudah salah satu ulama tasawuf yang besar sampai punya julukan Syekhul Akbar, guru besar dalam bidang ilmu tasawuf. Wa fi syai'in lan ing dalam suwi-suwi min rasailil Imam Al-Ghazali saking pira-pira risalah Imam Al-Ghazali kal Mi'raj kaya kitab Mi'raj wal madnun bih lan kitab al-madnun bih ya. Tetapi meskipun kamu bebas membaca kitab apa saja dari karangan para ulama, tapi kamu harus benar-benar bisa menghindari kitab-kitab yang di situ terdapat pembahasan-pembahasan yang kabur, tidak terlalu jelas pembahasannya. Ya. Dan juga kitab-kitab yang membahas tentang hakikat yang tidak begitu jelas juga penjelasannya. Ya, karena tingkatan otak kita itu kurang begitu bisa memahami sendiri. Kitab apa itu yang bahaya itu? Kitab apa maksudnya? Yang banyak pembahasan yang kurang begitu jelas, sulit dipahami oleh orang biasa. Itu kitabnya siapa?
yaitu kitabnya mayoritas kitab Syekh Muhammad bin Arabi. Syekh Muhammad bin Arabi ini kitabnya memang termasuk mimma yuhadzaru bih, harus dihindari. Bukan karena salah beliau, tetapi bagi orang awam itu sulit memahaminya. Paham ya? Itu Syekh Muhammad bin Arabi atau yang dikenal dengan Ibnul Arabi. Kitabnya Imam Ghazali juga ada ya, enggak? Yang tidak bisa dipelajari sendiri, harus ada guru. Seperti kitab Al-Mi'raj, Al-Madmun bih. Nah, ini bisa dipelajari sendiri. Wa qad dzakara, jadi maksud beliau itu ya jangan syukur-syukur baca buku, delok-delok bukune di kok ape diwaca. Kok maca buku ilmu terus mari ngono isine darane manungsa itu bukan min nutfah, bukan dari setetes air mani, tetapi dari mana? Hasil evolusi dari kera. La ilaha illallah. Mantuk. Mesti ngomong doktor profesor. Mantuk. Bingung toh? Bingung. Waqad dzakara lan teman-teman nutur Syekh Zarruq sinten Syekh Zarruq fi Ta'sisul Qawaid ing dalam kitab Ta'sisul Qawaid qaidatan ing sijine kaidah fit tahdhiri ing dalam medan-medani minal kutubi saking pira-pira kitab allati kutub tajri kang lumaku apa allati kutub hadzal majra ing ikilah nggon lumaku. Faraji mongko ngrujuka sapa sira, faraji mongko rujuka sapa sira, baliya sapa sira ha ing kaidah kita Syekh Zarruq di dalam kitab Ta'sisul Qawaid itu ada mempunyai sebuah kaidah yang melarang untuk membaca kitab-kitab yang punya kriteria seperti di atas. Kalau mau tahu silahkan baca kaidahnya. Dia cari kitab Ta'sisul Qawaid, boleh ikut kitabnya. Apa kaidahnya kira-kira? Kitab yang bagaimana? Ya enggak boleh dibaca. Nah, itu beliau punya kaidahnya. Paham ya? Coba takon dia aku oleh Ta'sisul Qawaid. Walam yadhkur lan ora nutur sapa Syekh Zarruq fi jumlatiha ing dalem gamblengane kaidah muallafat Syekh Abdul Karim ing pira-pira karangane Syekh Abdul Karim Al-Kailani kang bangsa Kailani li'annahu krana sak temene Syekh Abdul Karim mutaakhirun iku ulama kang keri wa muallafatuhu utawi pira-pira karangane Syekh Abdul Karim min indi akhiriha saking akhire muallafat ya mimma iku saking barang mimma iku setengah saking barang yang bagi kang sayekya al-ihtirazu apa ngareksa anha saking muallafat itharan krana luweh milih itharan krana mentingake disalamati maring selamat
Jadi termasuk di antara yang dilarang dibaca adalah karangan Syekh Abdul Karim Al-Kailani. Beliau termasuk ulama yang modern, ulama mutakhir. Ya. Kemudian akhir-akhirnya di dalam karangannya itu terdapat penjelasan yang benar-benar harus dijauhi. Benar-benar yang bagi al-ihtirazu anha, benar-benar harus dijauhi. Kenapa? Itharon bisalamah, bukan karena tidak mau ilmu, bukan karena meremehkan karangannya, bukan juga, tapi itharon lis salamah, lebih mementingkan selamat daripada baca kemudian salah paham, tidak sesuai yang dikehendaki beliau, malah ruwet, bukan kita makin dekat sama Allah tapi semakin jauh sama Fa'ingkola. Nah ini alasan fa'ingkola mengkola mengucap al-qailu sapa wong kang ngucap ing ucapan la ba'sa alayya. Ing ucapan la ba'sa ora apa-apa, ora ana ala iku wujud. La ba'sa ora ana iku wujud alayya ing atase ingsun fi mutala'atil kutubi ing dalem melajari pira-pira kitab. Hadhihi kang iki liani krono sak temene ingsun akhudhu iku ngalap sapa ingsun ma ing keterangan afhamu kang faham sapa ingsun hu ing ma wa usallimu lan pasrah sapa ingsun ma ing karangannya Syekh Abdul Karim, karangnya Imam Ghazali seperti Al-Mi'raj Al-Madmun B dan kitab-kitab yang lain yang seperti kitabnya Syekh Muhammad bin Arabi. Kalau saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya itu biasanya yang saya ambil itu yang saya paham-paham saja. Nah, sedangkan yang nggak bisa saya pahami sendiri itu saya pasrahkan kepada pengarangnya. Umpama ada orang bilang begitu bagaimana? Paham ya? Ini kan udah dilarang, kitabnya Syekh ini jangan, kitabnya Syekh ini jangan, kitabnya Syekh ini jangan. Kok pancet ada orang bilang, wah kalau saya nggak apa-apa, soalnya saya yang saya ambil yang paham-paham dong. Yang nggak paham tetap saya pasrahkan kepada pengarangnya. Terserah pengarangnya apa karpe. Pokoknya saya nggak bakal memaksakan diri memahami yang tidak bisa saya pahami. Umpama ada orang bilang begitu bagaimana? Qila dan ucapno lahu maring qail. Apa ucapan qad ansofta teman-teman bener sapa sira. Omonganmu iku bener cah, bener ora ono klirune blas. Wa nahnu utawi kita innama nakhsha iku angin pestine wedi sapa kita alaika ing atase sira mimma wedi saking barang tafhamu kang faham sapa sira ing ma tafhamu kang mahami sapa sira ing ma wedi piye antafhamahu ing yen to mahami sapa sira hu ing ma ala ghairi wajhihi ing atase sakliyane dalane ma fatadillu mongko dadi sebabe sasar sapa sira. Fatadillu nuli sasar sapa sira an sawa isabili saking an sawa isabili saking dalan kang bener. Sawa itu sama berarti ajik sabil dalan. Ini dalan kang bener ucapanmu lu bener ya, bener. Cuman yang tak khawatirkan itu adalah apa yang kamu pahami itu tidak sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya. Kamu bilang saya ambil yang paham-paham saja. Ya bener, nggak apa-apa begitu ya. Cuman masalahnya takutnya kamu itu salah paham. Kayak gitu loh. Kamu anggap paham tapi sebenarnya tidak paham.
Paham, itu yang akhirnya fatadillu an sawa'is sabil, akhirnya kamu melenceng dari jalan yang benar. Kama waqa'a kaya oleh tumibo dzalika ka apa mengkono-mengkono dzalika apa mengkono-mengkono yaitu mau tadillu an sawa'is sabil dari kamu mengkono dolalun sasar liaqwamin maring pira-pira kaum akifu kang kandek sapa aqwam. Kandek itu itikaf itu meneng kap anteng sapa aqwam ala mutala'ati hadhil kutubi ngatasé pelajari ikilah pira-pira kitab. Pasaru mongko dadi sapa aqwam fi zindiqatin iku ing dalem zindik kafir zindik wa ilhadin lan angas. Wa qalu lan ngucap sapa aqwam bil hululi kelawan hulul. Apa hulul? Manjing. Bil hululi kelawan manjing. Wal ittihadi lan menyatu karo Allah. Saya takut pahamanmu yang keliru. Kamu anggap itu paham, dilalah jane ra paham. Sebagaimana yang terjadi kepada sebagian kelompok di mana mereka itu benar-benar menekuni mempelajari kitab-kitab tersebut sehingga mereka apa? Salah paham benar. Mereka anggap paham, mereka malah salah paham. Bukan malah semakin dekat sama Allah, tapi mereka menjadi kafir zindik hingga mereka punya keyakinan bil hululi wal ittihad manunggali kaulobus. Bahaya. Fala haula itu memang Ibnul Arabi itu tasawufnya itu rada mirip-mirip Siti Jenar. Fala haula mongko ora ana daya iku wujud wala quwwata lan ora ana kekuatan iku wujud illa billahi kecukup kelawan Allah al-aliyyi kang luhur al-azim tur kang aku tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Faslun utawi iki ku fasal wa yang bagilan sikya wa yang bagilan sikya ayakuna apa yen to ana laka iku kaduwe sira wirdun apa wirid min dzikrillah taala saking zikir Allah taala tahuddu kang melanggeri sapa sira ing wirid. Dipelanggeri dengan apa? Biwaktin kelawan waktu. Jadi kamu harus punya zikir, punya wiritan berupa zikir kepada Allah yang kamu batasi dengan waktu. Kapan kamu akan baca? Apa pagi hari, apa sore hari, apa siang hari, sebelum sholat, apa ba'da sholat, tengah malam atau hampir subuh. Harus punya kamu itu. Gak boleh gak punya wiritan. Apa istiqomah itu? Sehingga kamu gak bakal meninggalkan itu. Oh, saya mau istiqomah baca subhanallah ping telu bakdo apa? Bakdo kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya bakdo subuh aku kan kegiatannya baca ini. Nanti tak tambahin subhanallah ping telu. Apa-apa. Sing penting itu benar-benar kamu istiqomah. Nah gitu loh. Au tahsuruh utawa ngringkes sapa sira ing wirid bi'adadin kelawan bilangan. Atau kamu batasi dengan bilangan. Jadi waktunya ditentukan, bilangannya juga ditentukan, ora semrawut. Jadi benar-benar ada bilangannya 10, 20, apa 30 istiqomah tiap hari itu.
Man sehari ini bacanya ping 7, besoknya bacanya ping 8, besoknya lagi baca 10. Itu murad marid. Paham gak? Jadi istiqomah itu khairun min alfi karomah. Lebih berat daripada 1000 keramat. Satu istiqomah lebih berat daripada 1000 keramat. Apalagi 1000 istiqomah. Paham ya? Lo satu istiqomah aja lebih berat daripada 1000 keramat, apalagi 1000 istiqomah. Jadi memang di dalam Islam kita itu oleh guru-guru kita diajarkan bagaimana kita bisa continue istiqomah. Karena itu tadi khairun min alfi karomahnya itu bukan karena kuantitas bacaannya, banyaknya bacaan, bukan itu, tetapi istiqomah di dalam membaca dengan bilangan tertentu dan juga di waktu yang sudah ditentukan. Itu yang terpenting ajaran para guru kita. Kon kemudian barbur orono bilangane, orono waktune sak-sake, itu bukan ajaran guru-guru. Paham ya? Istiqomah itu loh yang penting, enggak kuantitas itu. Dan Rasulullah juga begitu ngajari istiqomah. Subhanallah, baca ba'da salat subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33, la ilaha illallah 33. Itu ajaran istiqomah. Ndak panjangan, ndak juga ndak kependek. Diajari bagaimana cara kita itu menentukan bilangan. Jangan kemudian menentukan bilangan sendiri. Nah itu namanya dua amalan yang warid. Jadi kalau ba'da sholat itu amalan yang warid, ada tuntunannya dari Rasulullah. Adapun kemudian di luar itu, kamu membaca subhanallah ping 1, istiqomahnya ping 1, silakan. Atau istiqomahnya ping 2, silakan. Istiqomahnya ping 3, silakan. Karena kalau di luar itu gak ada tuntunannya. Ya walaupun kadang ada hadis tertentu, barang siapa yang membaca ini 1000 kali maka akan begini, barang siapa yang baca ini 100 kali maka begini. Itu ada tuntunannya. Jadi dibaca sesuai tuntunan itu. Yang gak ada tuntunannya silahkan sampean yang menentukan bilangannya, silahkan juga yang menentukan waktunya. Nah itu. Jadi muttasil nanti wiritan kita itu muttasil sehingga cepat dijabai sama Allah. Kenapa? Karena muttasil kepada Rasulullah, sambung dengan apa yang diamalkan oleh Rasul. Wa hina idin mongko ing dalem nalikane mengkono tahsuruhu bi'adadin. Kalau kamu itu membaca wiritan yang kamu batasi dengan bilangan, Bala ba'sa mungko ora ana Allah iku wujud bisabhati kelawan tasbih li dhabtil adadi krana melanggeri bilangan. Nah, kalau begitu berarti kamu pakai tasbih enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menentukan bilangannya. Tasbih pakai sabhah. Jadi tasbih itu dalam bahasa Arab itu namanya sabhah. Kalau tasbih itu maknanya subhanallah. Kemudian alat untuk baca subhanallah itu namanya sabhah. Paham ya dalam bahasa? Paham nggih? Nah, Allah subhanahu. Kalau kamu nggak punya tasbih sabhah itu apa? Bisa lewat tasbih biasa. Kalau Abu Hurairah itu tasbihnya pakai bola. Seperti bola sampean benang, terus benang itu ditaleni cilik-cilik. Taleni, terus digawe ngitung wiritane pakai bundelan bola niku. Itu Abu Hurairah. Karena dulu mungkin belum ada ide untuk buat tasbih yang model sekarang itu. Intinya itu cuman alat ngitung. Ya, mau pakai kerikil silahkan tasbihnya, sabhahnya
sabhahnya pakai kerikil, ya, atau pakai yang sekarang sudah apa namanya, pencetan itu, rek. Kalau nggak males semuanya pakai ini 15 ini 3 kali 5 15. Berarti 15 kali 2 berapa? 30, tambahin 3 lagi udah 33. Subhanallah. Pakai ini malah kepena. Kalau kaidah nahwu malah bagus ini. Dalam nahwu itu diterangkan jika masih ada dhamir muttasil jangan pakai dhamir munfasil. Oke. Kalau masih cukup pakai jari-jari sabhahnya, ya nggak usah pakai alat yang lain. Kalau masih cukup. Kalau cuma 33 itu cukup pakai sabha dan jari-jari. Kata nggih. Wa alam lan nguro sapa sira anna dzikra ing satemene dzikir ruknut tariqi iku jagae dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dzikir itu menjadi tiangnya, jadi rukunnya. Wa miftahut tahqiq lan kuncine nyatake. Wasilahul muridin lan senjatane pira-pira murid. Dzikir. Jadi kamu harus punya keistiqomahan dzikir. Wa mansyurul wilayati lan perkara kang den gelar sifat kewalian. Kama qala kaya oleh dawuh ba'dul arifin sapa sebagene pira-pira wong ahli ma'rifat. Wa qad qala lan teman-teman dawuh Allah taala sinten Allah taala ing dawuh fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuru mongko ilinga sapa sira kabeh ni ing ingsun adzkurkum mongko iling sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Makanya disebut dengan ruknut thariq, yaitu adalah caga atau tiang daripada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi konsekuensi orang yang mengingat Allah maka diingat sama Allah. Wa qala ta'ala ladawsna Allah ta'ala fadhkurullaha fadhkuru mongko ilingo sapa sira kabeh atau ilingo atau nyebuto sapa sira kabeh. Jadi zikir itu bisa bermakna iling, bisa bermakna nyebut. Nyebut yo iling, iling yo nyebut. Karena orang nyebut kelawan hati, nyebut kelawan lisan. Yang mana zikir itu bil lisan wa bil qalbi kedua-duanya. Jadi mau sampean maknane iling monggo, mau maknane nyebut monggo. Fadhkuru monggo nutura sapa sira kabeh nyebuta sapa sira kabeh Allah ing Allah qiyaman hale ngajek wa qu'udan lan lungguh wa ala junubikum lan ing atase lambunge sira kabeh. Silakan. Yang penting zikir. Mau kamu dalam keadaan berdiri, mau dalam keadaan duduk, mau sambil tidur-tiduran, silahkan. Yang penting zikir kepada Gusti. Gak ada alasan kamu, saya sudah capek ya duduk dari tadi, mau zikir sudah capek saya duduk dari tadi. Ya nggak usah duduk, zikir kamu itu sambil tidur-tidur terlantang, miring, mengkurep, silahkan. Paham ya? Sama Allah diperintahkan begitu. Zikir kok harus nunggu. Beda kalau ijazahnya harus duduk, ya duduk cah. Ya. Iling pangeran itu nggak butuh lewat lisan. Ya. Jadi sing apik lewat lisan dan hati bareng. Kemudian kalau nggak capek lisannya ya hati neto. Kalau enggak lisannya hatine penting zikir terus. Kanjeng Nabi itu zikir terus sampai ke dalam WC zikir. Hanya saja karena Rasulullah di dalam WC itu enggak menyebutkan pakai lisan kalau di dalam WC jamban. Hanya Rasulullah minta maaf karena
ketika di dalam WC tidak bisa zikir kedua-duanya, hanya bisa lewat hati, lewat lisan nggak bisa, karena menghormati kalimat-kalimat zikir itu. Masa di dalam WC mau disebutkan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saking padangnya zikir di dalam subhanallah, pas metu belum subhanallah. Alhamdulillah. Oke, ambian pipis ngoyo. Saking enake ngoyo. Alhamdulillah misalnya. Di jero kamar mandi ora apik ngono kuwi. Kai lo. Dek jero ati ni wae hidung penguran, masyaallah dek jero ati. Wa qala lan dawstan Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina uzkuru ilinga sapa sira kabeh Allah ing Allah zikran kalawan zikir katsiran kang akeh, perbanyaklah zikir kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ucapan yaqulu dawuh Allah taala sinten Allah taala ana utawi ingsun inda dhanni abdi iku ing dalem iku mungguhe penyonone kawula ingsun iku mungguhe panyonone kawula ingsun bi ing ingsun wa ana utawi ingsun ma'hu iku semertane abdi hina yadhkuru ing dalem nalikane eling atau nyebut sapa abdine ing ingsun fa in dzakara mungkalamun nyebut sapa abdi ne ing ingsun fi nafsihi ing dalem atine fi nafsihi ing dalem atine abdi zakartu mongko nyebut sapa ingsun hu ing abdi fi nafsi ing dalem zat ingsun wa in zakara lan lamun nyebut sapa abdi ni ing ingsun fi malain ing dalem keramaian zakartu mongko nyebut sapa ingsun hu ing abdi fi malain ing dalem keramaian khairin kang luwih apik min tinimbang malain zakar fi min tinimbang malain yang pertama itu ya. Fi malain ing dalem keramaian khairin kang luwih apik minhu tinimbang malain sing pertama itu. Kata Allah di dalam hadis qudsi, saya tergantung prasangka hambaku dan saya selalu bersama dia saat dia menyebutku, saat dia mengingatku. Jika ia mengingatku dan menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan menyebut ia di dalam zatku. Jika ia menyebut aku, maksudnya di dalam dirinya itu sendiri, sepi, ana wong, ra ketok wong, ndak ngerti wong, ya. Tapi jika dia menyebutku dan mengingatku fi malain di dalam keramaian, maka aku akan menyebut ia, menyebut namanya, ya, mengingat dia di dalam keramaian lebih baik daripada keramaian yang di mana dia menyebutku. Jadi saat subhanallah, pada saat itu Allah menyebut namamu, Allah mengingat dirimu. Bukan berarti kata ini Allah mengingatku berarti lek nyebut Allah gak eling ya Pak. Gitu. Maksudnya itu Allah ngasih respon yang luar biasa sama kamu. Paham ya? Dari tadi mati ya. Dari tadi mikir mati. Wa qala lan dawu sinten kanjeng Nabi alaihi salam ing dawu yaqulullahu ta'ala yaqulu dawu Allah ta'ala sinten Allah ta'ala ing dawu ana utawi ingsun jali suman iku kanca lungguhe wong. Jadi suman iku kanca lungguhe wong zakaro kang nyebut sapa man ingsun. Saya adalah teman duduk, teman yang selalu membersamai orang yang selalu mengingatku.
ya, dan selalu menyebutku. Teman duduk satu meja, selalu membersamai orang yang mengingat dan menyebut. Wa qala alaihi salam, lalu sunnah kanjeng Nabi alaihi salam, engdau ala unabbiukum ono to ora nyeritaake sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan sak bagus-baguse amal sira kabeh wa azkaha lan luwe bersih-bersih a'malikum inda malikikum mungguwe rajane sira kabeh wa arfa'iha lan luwe luhur-luhure a'malikum fi darajatikum ing dalem pira-pira derajat sira kabeh wa khairin lan luweh apik lakum kadhuwe sira kabeh min infaqid dhahabi sangking nginfakno emas wal wariqi lan perak wa min antal qaulan sangking yen to tetemu sapa sira kabeh aduwakum ing musuhe sira kabeh fatadribu nuling gepuk sapa sira kabeh a'naqahum ing pira-pira gulune aduwikum wa yadribu lan gepuk sapa aduwikum aduwukum a'naqakum ing pira-pira gulune sira kabeh. Qalu ngucap sinten sahabat bala nggih. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi ing dawuh zikrullah iku nutur iku nyebut Allah iku zikir Allah. Kata Kanjeng Nabi kepada sahabat, wahai sahabat, tidakkah kalian mau aku ceritakan tentang amal yang terbaik untuk kalian? Amal yang terbaik menurut raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan paling bisa meninggikan derajat kalian, bahkan lebih baik dibandingkan mensedekahkan emas dan perak, ya, bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, kemudian kalian saling pukul-memukul, musuh kalian saling pukul-memukul. Artinya apa? Lebih baik daripada perang bersama dengan musuh. Mau nggak kamu tak ajari sebuah amalan sing apike luwih apik timbang perang di jalan Allah, apike luwih apik ketimbang mensedekahkan emas dan perak, apike luwih apik ketimbang dan lebih napa jenenge lebih disukai oleh Allah dan lebih bisa meninggikan derajat kalian. Kata para sahabat, ya mau ya Rasulullah, nggih bala. Apa itu? Qala zikrullah, yaitu ingat kepada Gusti Allah. Infak itu kan adalah minangka pengen cedhak karo pangeran. Perang di jalan Allah minangka pengen cedhak karo, ya kan? Tetapi ada yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah zikrullah. Selalu ingat kepada Allah. Pada saat perang ingat, pada saat bersedekah ingat sama Allah. Sehingga enggak apa, ketika bersedekah ingat sama Allah, enggak mungkin sedekahnya, enggak merasa pengen pamer sama orang, ya kan? Kemudian ketika perang karena ingat kepada Allah, maka bukan karena ingin mencari ghanimah, rampasan perang, atau juga bukan karena ingin mencari budak-budak hasil peperangan itu. Karena ingat sama Allah. Apa gunanya perang kalau nggak ingat sama Allah? Apa gunanya infak kalau nggak ingat sama Allah? Maka amal tertinggi adalah zikrullah, ingat kepada Gusti Allah bil lisan dan juga wabil qalbi. Walil dzikri lan iku kaduwe zikir samaratun utawi pira-pira buah wa nataidu lan pira-pira hasil. Jadi tukang nemu
ha ing samarat man sapa wong wa dhaba kang nglanggengi sapa man alaihi ing atase zikir biwasfil adab kelawan sifat adab wal huzur lan hadire ati. Zikir itu banyak buahnya, zikir itu pasti banyak hasilnya, tetapi yang bisa merasakan hasil dan buah daripada zikir hanya orang yang bisa mengistiqomai melakukan zikir secara terus-menerus disertai dengan adab dan juga disertai dengan hudur, hadirnya hati bersama dengan Gusti Allah. Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati pun begitu. Lisan mengucapkan subhanallah, hati pun begitu. Maka ketika zikir metodenya dengan lisan plus hati, suatu saat orang itu akan merasakan buah dan hasil daripada apa yang dia zikir. Aqalluha minimal, aqalluha utawi luwih sithik-sithike samarat ayajida iku yen tonmu sapa man fi nafsihi ing dalem atine man minal halawati saking manis wal ladzati lan lezat ma yastakhiru ma ing barang yastahqiru kang ngremehake sapa man yastahqiru kang milang-milang remeh, ngremehake atau milang-milang remeh ama sapa man fi jambihi ing dalem lambunge man ing dalem sandinge man milang-milang remeh kulama ing saben-saben barang ya'rifu kang ngerti sapa man hu ing ma minal ladzati bayane ma saking pira-pira lezat ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Buah daripada zikir paling rendah setidak-tidaknya adalah orang yang berzikir kepada Allah, dia akan merasakan kelezatan dan rasa manis di dalam hatinya yang dengannya dia menganggap remeh dan menganggap tidak apa-apanya kelezatan lain yang bersifat dunia. Sampeyan mangan iwak piti enak kok? Enak. Sate keletak, sate apa jenis? Sate ono di Bantul itu enak tenan sate nih, sate kambing. Sate keletak ini. Gule enak, duit enak, rumah mewah enak, ombone sawah enak kabeh, enak. Tetapi ketika kamu sudah merasakan manisnya zikir dan lezatnya zikir sama Allah, maka semuanya itu akan kamu anggap tidak ada apa-apanya. Boy jualan yuk, kamu ojo zikir tapi tak kayak duit, zikir wae. Enak, ya. Itu akan buah, setidak-tidaknya buah daripada zikir itu begitu, setidak-tidaknya. Tapi nanti setelah muwadhabah, wa a'laha utawi luwe, ayafna iku yen to sirno sapa man bil madhkuri kelawan zat kang den zikiri kang den ilinge bil madhkuri kelawan zat kang den ilingi anil dzakiri sirno saking wong kang iling wa amalan saking barang siwa kang sakliyane madhkur atau siwa kang sakliyane dzakir misalnya. Yang tertinggi apa? Buah daripada zikir yang tertinggi apa? Orang yang berzikir lupa terhadap dirinya dan apa saja selain apa yang sedang dia zikiri. Wah ini, paham ya? Sirna lebur di dalam madhkur, sesuatu yang ia zikir, yang dia ingat, yang dia sebut. Ya, sirna saking sirnanya sampai lupa terhadap dirinya sendiri sebagai zikir, sebagai orang yang zikir,
dan lupa terhadap selain madkur, ya bahkan selain takbir ilang kabeh. Jadi ilingi mung pangeran. Siti Jenar ketika ditanya, wahai Syekh, mana Syekh Siti Jenar? Tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sirna fana, makom fana. Jadi buah zikir tertinggi adalah ketika seseorang itu sudah memasuki makom fana. Makom fana itu apa? Lebur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai lupa terhadap selain Allah, bahkan terhadap dirinya sendiri. Rasulullah pernah mengalami makom fana ini ketika Rasulullah kedatangan Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kata Rasul, saya Fatimah. Fatimah siapa? Fatimah bintu Rasulillah. Rasulullah siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Itu berarti Rasulullah sedang fana, dilanda fana, lebur dengan Allah sampai lupa kepada selain Allah, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini a'la thamarat, buah tertinggi daripada zikir. Paham ya? Nah, kapan sampean bisa? Jangan sampean saya. Kok sampean saya itu belum tentu. Minimal aqalluha, setidak-tidaknya kita merasakan manis. Sehingga apa? Sehingga manis-manis yang lain tidak terasa, dianggap remeh sama dia, hanya zikir semata yang enak. Nah, wa man utawi sabane wonge kok ada iku lungguh sapa man ala taharatin ing atase suci, bi khalwatin ing dalem persepen, mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat, sakinal atrafi tur anteng pira-pira anggotane, mutriqar ra'si tur dingklukake sirahe. Orang yang duduk sendirian dalam keadaan suci, menghadap kiblat, tenang seluruh anggota badannya, menundukkan kepalanya. Apa? Sampeyan peteng-petengan dewean, ngadep kiblat, punya wudu, anteng awake dak kencilaan, dingkluk sirahe. Jadi dingkluk sirah itu termasuk bagian adab daripada kepo zikir. Terus antengnya anggota termasuk adab. Ini. Salamullah. Salatullahnya bagus, zikir, sholawat. Tapi gini-gininya itu tak termasuk adabnya. Paham ya? Nah, walaupun ada kadang karena gembira itu sampai memunculkan reaksi, tapi itu nggak dibuat-buat reaksi itu, tapi spontanitas, saking senengnya sampai bergerak. Sahabat ya ada yang zikirnya sampai joget-joget, sampai kayak daun yang diterpa angin. Paham ya? Imam-imam ada seorang imam dulu itu mengharapkan musik, kemudian mendatangi majelis sholawat yang di situ ada musiknya. Dia nggak terasa tangannya tepuk-tepuk bawah, padahal dia mengharapkan. Jadi ada yang refleks memang boleh. Paham ya? Kira kadang musik itu menjauhkan dari Allah terus. Kadang orang itu justru dengan musik dia bisa menjadi bahagia, dengan musik dia bisa menjadi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anteng ya, perkara nanti ketika Pak zikir sampai saking nikmati sampai Masya Allah, agak apa? Ya, atau saking bahagianya sampai ngaduk, sampai joget, ya apa?
Kayak ada Habib-habib seneng japen, ya karena ekspresi dari kebahagiaan. Tsumma dzakarallahu lidzikir sapa man Allah ing Allah. Bi qalbin kelawan ati hadirin kan hadir. Orang yang tengah-tengah tapi zikir dengan hati yang hadir. Ra'a mongko ningali sapa man bi qalbihi ing dalem atine man lidzikri kadue zikir atharon ing labet zahiron kang pertelo, maka bisa dipastikan orang itu akan merasakan efek yang nampak di dalam hatinya. Pokok meneng dewian, wiwudu, madhep kiblat, anteng, khudu, khusyuk, dikluk, maka insya Allah langsung bisa dirasakan efeknya walaupun hanya sekali. Padahal baru zikir sekali itu, tapi dengan cara yang benar langsung terasa efeknya. Allah itu masya Allah mantep. Dia utuh-utuh itu langsung wah turun. Faidama mengkolamun ngelanggengake sopo man, ngelanggengake ala dzalika ing atase mengkono qa'ada ala taharatin bi qalwatin ila akhirih asyraqat mongko mencorong alaihi ing atase man anwarul qurbi apa biro-biro cahayane parek. Anwarul qurbi apa biro-biro cahayane parek, wan kasyafat lan kebuka lahu kaduwe man asrarul ghaibi apa biro-biro rahasiane perkara kang gaib. Kalau terus menerus bukan hanya bisa dirasa efeknya, tetapi akan di dalam hatinya akan disoroti oleh cahaya kedekatan oleh Allah, dan rahasia-rahasia kegaiban akan tersingkap dari hatinya. Jadi dia bisa menjadi mukasyafah, jadi kasyaf dengan cara zikir model kayak gitu. Wa afdalu dzikri utawi luwe utama zikir ma iku barang kana kang ono apa ma bil qalbi iku kelawan hati wal lisan lan lisan. Zikir yang baik itu ya adalah zikir yang bisa memadukan antara ucapan hati dan lisan. Wa dzikrul qalbi utawi zikir hati ayyakuna kok kelihatan duhur-duhur gini. Wa dzikrul qalbi utawi zikir ati ayakuna iku yen to ana apa dzikrul qalbi hadiran, apa zikir hadiran iku hadir fihi ing dalem qalb. Yang dimaksud dengan liru ayakuna iku yen to ana hadiran iku hadir fihi ing dalem qalb apa makna zikri, apa artine zikir ya. Alladzi zikir ya alladzi dzikir yajri kang lumaku apa alladzi dzikir alal lisani ing atase lisan kan taqdisi kaya nyuciake wa tauhid lan nauhidake inda tasbihi ing dalem nalikane maca tasbih wa tahlil dan maca tahlil. Zikir hati itu bagaimana sih? Zikir hati itu adalah menghadirkan makna zikir yang dibaca melalui lisan ke dalam hati. Seperti baca subhanallah dihadirkan maknanya. Apa maknanya subhanallah? Maha suci Allah. Tiba-tiba baca la ilaha illallah hadirkan maknanya. Apa maknanya? Tiada Tuhan kecuali Allah, atau Allah adalah Tuhan tunggal. Gak usah dimaknani, tidak ada orang pikiran itu wujud Allah gitu. Gak itu malah usuk. Paham ya? Maksudnya esensi makna dari zikirnya itu hadirkan di dalam hati. Kayak kemudian sampean ketika sholat pengen khusyuk
khusyuk baca Fatihah, maknanya Fatihah mbok tukekko dalam hati. Yo malah ora khusyuk dengan menyebut nama Allah dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam hati surah khusyuk ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi banyak. Malik yaumiddin, yang merajai hari aku mau yo malah khusyuk. Paham nggak? Poin-poinnya itu yang kamu hadirkan. Itu ya. Bukan makna per kalimatnya. Paham ya? Ya, tapi ya lumayan lah kalau sampean umpama pikir di lisan meskipun artinya sih pikir WC untuk air apa lah, mending daripada tidak. Kapan mari ini wis kebelet iki misale kan iku jenenge bil lisan atine tapi lisane pikir tapi artine mikir WC kan ngono. Wal afdalu utawi kang luwih utama lidzakir kaduwe wong kang zikir minal israr saking nyamarake ngelirihake wal jahri lan banterake bidzikri kelawan zikir wal qiraati lan maca al aslahi kang luwih patut minhuma saking karone israr lan jahar liqalbihi al aslahu. Ini khobarnya wal afdalu. Al aslahu iku kang luwih patut, tambah iku. Al aslahu iku kang luwih patut minhuma saking israr lan jahar liqalbihi maring atine dzakir. Lah kalau zikir itu banter apa lirik sing apik? Tergantung kondisi hatinya. Kalau kondisi hatinya bisa khusyuk dengan lirik ya lirik aja. Kalau banter misalnya semeraut hati ini ya lirik aja. Atau kalau lirik tidak khusyuk banter no. Misalnya malah melayang nggak kemana-mana, melayang kemana-mana artinya banter no. Subhanallah orang seperti diarani soalim. Ya, orang seperti diarani sok ahli ibadah. Banterno ae sing penting atimu karo pangeran iku beres. Perkara kok wong nilai api oleh terserah wong. Wong ngono kuwi dijarno lak mati-mati dek. Dimusokati dipateni. Dijarno mati-mati. Iya toh? Karena apa? Ridhon nas ya ghayatul la tudrak. Legone atine wong iku adalah sebuah puncak yang enggak akan pernah bisa kita capai. Sampeyan ingin membuat seluruh hati orang itu rela terhadap sampeyan sampai kiamat tidak akan pernah bisa. Pasti orang ketika berbuat baik ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada orang yang memuji kita, pro dengan kita. Alhamdulillah sekarang di Budi Mulyo sudah ada pengajian. Ya, sekarang santri Budi Mulyo sudah ba'da zuhur ngaji, ba'da asar ngaji, ba'da maghrib ini dan itu. Itu yang pro. Yang enggak pro lah apa Budi Mulyo itu belum ada apa-apanya dibandingkan pondok sana. Itu yang enggak pro. Pak. Alah apa Budi Mulyo itu baru ngaji dari dulu kemana udah ngaji. Misalnya itu yang enggak pro. Orang kayak gitu itu sudah pasti ada. Iya deh. Atau bukan pikir. Alah endi wingi-wingi saiki sok-sok pateng pikir endi wingi-wingi. Itu yang enggak pro. Yang bersyukur akan kepatengan ketekunan sampeyan itu pasti ada. Alhamdulillah memang benar kemarin tidak, tapi sekarang sudah. Wah, itu alhamdulillah ada yang pro. Jadi ridhon nas ghayatun la tudrak. Relanya hati manusia itu adalah sebuah puncak yang tak akan pernah bisa dicapai oleh siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun enggak nyampe ke sana. Iya kan? Membuat ridho semua itu enggak, Allah taala enggak membuat semua manusianya ridho sama Allah, ya enggak? Hah?
Iya. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman saja itu gak semuanya ridho sama Allah. Ada yang kemudian ketika dikasih nikmat bersyukur, ada yang ketika dikasih nikmat malah ingkar. Ada yang ketika dikasih musibah sabar, tetapi ketika ada juga yang ketika dikasih musibah itu ngersuluh. Jadi ridho nas ghayatun la tutruk. Jangankan rai-rai kita yang jelek begini membuat semua hati orang ridho. Allah saja yang maha tampan, Allah saja yang maha segalanya, tidaklah membuat semua hati manusia ridho terhadap dong orang. Oh, jadi wis ora ade, kemudian lek zikir mau lirik monggo, mau banter monggo, sesuai karo kondisi hatinya, bukan sesuai karo kondisi orang lain. Bukan sesuai penilaian orang. Wa dzikru utawi zikir wa dzikir al wirdu iku wirid ada kang langgeng al mustamirru kang terus menerus. Zikir itu apa sih? Orang bisa dikatakan zikir itu sudah bagaimana? Apakah cukup dengan baca subhanallah sepisan besoknya tidak terus sudah dikatakan zikir? Tidak. Zikir itu adalah sebuah wirid yang dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara istiqomah, baru itu namanya zikir. Kalau kamu baru baca kitab sepisan wis dia mau aku wis zikir. Enggak, zikir itu adalah sebuah wiritan. Wiritan, baik itu baca Al-Qur'an atau baca kalimat tauhid, tasbih atau baca kitab yang nafi tadi itu atau soal berupa salat. Wirid ad-daim al-mustamir. Fajtahid mongko nemen-nemen ana sapa sira alla yazala ing to ora kingsir lisanuka apa lisan sira rutoban. Jadi orang bisa dikatakan sudah melakukan zikir bila mana dilakukan secara terus menerus. Alla yazala ing to ora kingsir lisanuka apa lisan sira rutoban hale. Rutoban iku ya, rutoban iku teles minhu saking zikir fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa fi waqti wirdi kejaba ing dalem waktu wirid la yumkinu kang ora mungkin al jam'u apa ngumpulake bainahu ing dalem antarane wirid wa bainal dzikri lan ing dalem antarané zikir kal qiraati kaya qiraah maca Al-Qur'an wa tafakkuri lan mikir-mikir. Lah, pokok intinya jangan sampai lisanmu itu berhenti basah berzikir dengan Gusti Allah. Jangan sampai lisanmu tidak basah dengan zikir kepada Allah di setiap keadaan, setiap waktu, kecuali pada waktu kamu melakukan wiridan amaliyah tertentu yang nggak bisa kamu campur aduk antara zikir dengan wiridanmu itu. Seperti apa? Seperti zikirmu yang berupa baca Al-Quran misalnya sama zikir tafakkur, sama wirid tafakkur. Kamu wiritannya wiritan tafakkur umpama, mikir-mikir. Orang tafakkur itu kan harus diam, ya kan? Harus sambil merenung, tenang. Yang nggak mungkin disatukan antara tafakkur sama membaca Al-Quran. Nah, oleh karena berarti dipisah aja. Untuk yang waktu wirid itu dikosongi dari zikir. Ya, khusus tafakkur aja. Adapun kemudian di waktu-waktu yang di situ kamu punya keistiqomahan wirid, ya entah itu wirid apalah, tapi di situ bisa dikumpulkan antara zikir dengan wirid itu, silahkan dikumpulkan. Saya contoh wirid sholat, wiridnya berupa sholat sunnah, misalnya sholat sunnah mutlak sampai 100 rakaat.
enak kamu campur dengan zikirmu, baca Al-Quran di dalamnya per rakaat berapa halaman. Nah, itu berarti bisa dipadukan antara wirid sama apa? Zikir. Karena itu dikutuk sama para ulama. Ada orang sholat seperti dikejar pecut, itu dikutuk sama orang. Maksudnya kesusu banget koyo dikejar anjing misalnya, itu kesusu banget. Kata Gus Baha itu ya, sujud itu adalah identitas mukmin. Sujud itu adalah identitas orang yang sehingga ketika orang mati itu yang paling dikenang adalah sujudnya. Jadi ketika nanti kita mati, maka yang paling berkesan dalam kehidupan kita di dunia ketika kita sudah mati itu cuma sujud. Oleh karena itu nikmatilah sujudnya, jangan tergesa-gesa. Ya, identitas mukmin itu sujud. Paham ya? Nah, jadi kalau sholatnya tergesa-gesa ditobati. Wa takunu lan ono fi hadhil wa takunu lan ono apa? Apa ya? Wa takunu fi hadhihi al-ibadat wa ghayriha min al-uqubat dzakiran lillahi ta'ala wa takunu lan ono sapa sira ya Allah fi hadhihi al-ibadat ing dalam ikilah pira-pira ibadah wa ghayriha lan sa'liyane ibadat min al-qurbati bayani saking pira-pira kupar dzakiran iku wong kang zikir lillahi ta'ala in Allah ta'ala bil makna kelawan arti al-a'am kang umum. Jadi kalau tadi itu pembahasan zikir secara khusus. Jadi ada bentuk zikir subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir ya, zikir yang bimakna maksus, makna khos. Tapi ada zikir yang bimakna umum. Bagaimana zikir yang dimakna umum itu? Yaitu adalah melaksanakan segala bentuk ibadah, ya, baik itu berupa bacaan ataupun berupa gerakan, tetap disertai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sedekah itu sebenarnya zikir sama Allah, perang zikir sama Allah, sholat zikir sama Allah, itu namanya. Nah, itu makna zikir di makna umum. Adapun zikir mana khusus ya tadi baca subhanallah la ilaha illallah, baca Al-Quran dengan hudurul qalbi, hadirnya hati. Wala taqtasir lan ojo ngringkes sapa sira ala nau'in ing atase siji werna, ala nau'in ing atase werna wahidin kang siji minal dzikri saking zikir. Bal yang bagi balik saikyo ayakuna apa yen to ono laka iku kaduwe sira min kulli nau'in saking saben-saben werna wirdun apa wirid, dan janganlah hanya membatasi wiridan dengan satu macam zikir, dengan satu macam bacaan zikir, tetapi harus membaca zikir dengan zikir yang beragam. Ya, jangan cuma suci zikire. Masih biar apa? Biar kita mendapatkan fadilah zikir yang beragam juga. Kalau cuma satu zikir yang kita baca, maka ya fadilah yang kita dapat ya itu saja. Digunakan. Mungkin terjadi ilmu yang manfaat, benar-benar membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang ahli zikir.
berzikir kepada Allah, baik melalui lisan kita, terutama melalui hati kita yang penting, sehingga dengan begitu kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah. Insyaallah dengan pertolongan Allah kita akan bisa mencapai apa yang bisa dicapai oleh guru-guru kita, oleh para kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. Ya Rabbana